Saya penggagas nasi kuning sudah 6 tahun. Saya terkejut dan saya ngiri sama Cianjur. Indonesia harus kayak Cianjur. Papajar gebiar UMKM dalam rangka sambut bulan suci Ramadan, mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem tentang kemanusiaan, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia, seakan beda tipis dengan kata akhlak mulia lebih jauhnya tentang keimanan dan ketakwaan seseorang, sehingga menjadikan ridho Sang Pencipta itu yang menjadi tujuannya. Mungkin ada banyak cara bagi siapa saja untuk menggapai hal itu, namun tentunya dengan perjuangan, terlebih di masa-masa sulit dihimpit dari berbagai persoalan pelik dan ini terjadi di kota kecil sejuta cerita atau lebih dikenal dengan kota Tatar Santri yakni Bumi Cianjur. Di sini di situasi ekonomi rakyat pasca COVID-19, pastinya bisa dibayangkan bagaimana peliknya. Sudah sulit ditambah lagi gempa bumi menimpa hingga meluluh lantakan rumah dan menuai banyak korban jiwa. Namun atas kejadian itu banyak hikmah yang terkandung di dalamnya tentang kemanusiaan, kebersamaan, kepedulian dan persatuan. Salah satunya datang dari anak angkat ulama besar tanah air yakni Buya Hamka. Dia adalah Jusuf Hamka atau sering disapa Babah Alun. Program kemanusiaan yang digagas oleh suku Tionghoa ini merupakan salah satu buah pemikiran yang sangat cemerlang di banyak kalangan pengusaha yang bangkrut. Orang yang satu ini muncul di saat yang tepat dengan memberi warna baru bagi masyarakat di masa sulitnya perekonomian. Meskipun terlihat sangat sederhana program ini namun banyak menginspirasi kalangan pengusaha atau pihak swasta lainnya untuk mengikuti jejak pengusaha jalan tol ini. Dengan kedermawanan beliau menjadi pedagang atau penjual nasi kuning yang berhasil menyita perhatian publik khususnya di Kabupaten Cianjur baru-baru ini. Walaupun judulnya pengusaha nasi kuning Babah Alun, harga jualnya pun sangat murah yakni Rp3.000 saja. Nasi kuning normal dengan lauk pauknya yang bergizi. Awalnya di Cianjur Babah Alun bekerja sama dengan nasi kuning cabang Cianjur Toko Borobudur pasca terjadinya gempa bumi lalu, bahkan kerjasama ini kian melebar seperti dengan para pengelola rumah ibadah yang merupakan para pemeluk agama sebut saja Yayasan Vihara Bumi Parsija, pengurus Gereja Nehemia, DKM Masjid Agung, cabang Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia Cianjur, cabang Hotel Palace Cipanas, dan cabang Toko Anom Pasar Ramayana. Bahkan dukungan moral pun datang dari tokoh umat Muslim, Nasrani, dan lembaga-lembaga non-Muslim yang ada di Cianjur, bahkan dari para pengusaha terkemuka Cianjur seperti Rumah Makan Alam Sunda, Palace Hotel, bahkan dari pelaku kesehatan pun ikut andil dalam pelayanan atau pengobatan kesehatan yang dilakukan oleh Dr. Eva Klinik CHB, Dr. Heru, Dr. Huang Aiwen dengan harga Rp3.000 bahkan gratis. Dikatakan Jusuf Hamka alias Babah Alun ini bahwa program nasi kuningnya ini berdiri tahun 2018 yang lalu dengan harga Rp3.000 per porsi. Dengan harga ini tidak membuatnya menjadi kerugian baginya melainkan sebaliknya rezekinya semakin bertambah kata dia. Sementara itu Ko Chen Chen dan Denny Pung perintis nasi kuning Babah Alun cabang Cianjur merasa terenyuh dan gembira dengan suasana papajar yang digelar di vihara tersebut. Bukan tanpa alasan hal itu terjadi, di sini hadir para pegiat keagamaan, para pelaku usaha, pelaku UMKM, ketua FKUB, pelaku kesehatan, dan lainnya yang semata-mata datang bergabung mau berbagi dengan sesama. Menurutnya bahwa kegiatan itu cerminan dari falsafah bangsa Indonesia Bhinneka Tunggal Ika atau penjabaran dari Pancasila sila pertama, sila ketiga dan sila kelima. Bukan hanya itu, dukungan positif juga datang dari pemerintah Kabupaten Cianjur di mana Bupati Cianjur Haji Herman Suherman sigap mendukung program tersebut dan ini terbukti dengan Bupati telah melaunching di lebih dari satu tempat nasi kuning termasuk juga ikut bersama-sama meramaikan kegiatan papajar atau makan bersama dalam menyambut bulan suci Ramadan di Vihara Bumi Parsija bersama Jusuf Hamka, Ketua FKUB Cianjur, para tokoh agama, pengusaha dan yang lainnya. Acara ini hasil kerjasama Yayasan Bumi Parsija, Nasi Kuning Babah Alun cabang Toko Borobudur, cabang Toko Anom Pasar Ramayana, cabang Gereja GB Nehemia, cabang Penti Cianjur, cabang Hotel Palace Cipanas, cabang Masjid Agung, Rumah Makan Alam Sunda dan tim kesehatan, kata Ko Chen Chen. Ko Chen Chen berharap bahwa programnya itu di Cianjur akan semakin berkembang hingga akan ada banyak yang merasakan manfaatnya dari program tersebut. Terlebih yang selalu diingatkan oleh sang penggagas nasi kuning Bapak Jusuf Hamka alias Babah Alun itu, tentang nilai-nilai persatuan,
keamanan, kenyamanan bahkan lebih jauhnya beliau menyampaikan kasih sayang bagi semesta alam, atau rahmatan lil alamin. Ini seperti apa nih Pak? Yang pertama, tentunya saya atas nama pemerintah Kabupaten Cianjur mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Pak Bapak Harun Yusuf Marka yang telah menginisiatori kegiatan ini. Ini alhamdulillah sudah 1 tahun di Kabupaten Cianjur dan manfaatnya sangat besar. Pertama, bisa membantu warga yang tidak mampu. Yang kedua, bisa sodako. Biasanya sodako orang mampu, tapi dengan kegiatan ini orang kecil pun bisa sodako. Saya meyakini orang kecil bisa sodako itu pahalanya luar biasa. Dan juga yang ketiganya bisa meningkatkan UMKM di Kabupaten Cianjur. Saya mempunyai program membantu 10.000 UMKM. Ternyata dengan adanya kegiatan ini sekarang sudah hampir 19.000 yang telah berdiri, yang telah dibantu oleh pemerintah Kabupaten Cianjur. Tentunya sekali lagi ini luar biasa dan juga yang luar biasa ya. Ini diadakan di kelenteng, di gereja, di masjid. Ini luar biasa berkat dari FKUB Kabupaten Cianjur. Artian kerukunan umat beragama di Kabupaten Cianjur sangat harmonis, kompak, dan damai. Saya penggagas nasi kuning sudah 6 tahun. Saya terkejut dan saya ngiri sama Cianjur. Indonesia harus kayak Cianjur. Ya kan? Ini Indonesia dari tahun 50-an, dari tahun 28 waktu Sumpah Pemuda itu ada pemuda-pemuda kita, nggak ada lagi membedakan suku, ada yang Jawa, ada yang Cina, ada semua bersatu padu kita Sumpah Pemuda dan kita merebut kemerdekaan bersama-sama. Terus kenapa kita harus pecah? Justru kita harus membangun negeri. Dan ternyata di Cianjur yang saya berpikir tidak terlalu antusias waktu diminta oleh teman-teman dari Fungfung sama Cian-Cian waktu gempa bumi kemarin. Ternyata dalam 1 tahun ini luar biasa dan saya iri. Iri karena apa? Kelenteng bisa ikut berpartisipasi, gereja, terus toko-toko teman-teman Tionghoa kayak toko Borobudur, terus ada dari Pak Bupati sendiri menginisiasi di Masjid Agung. Jadi saya pikir ini luar biasa dan yang paling penting sebelum pemerintah membuat kasih makan gratis, kita sudah kasih makan subsidi. Urusan siswa gratis, biarkan pemerintah. Urusan tenaga kerja, THL, urusan kami swasta. Mudah-mudahan syukur-syukur lebih tinggi bisa menghimbau para pengusaha swasta bergandengan tangan. Kita buat program ini, jangan biarkan pemerintah jalan sendiri. Pemerintah nggak akan kuat jalanin semua, kita yang isi, kita supporting ya Pak, swasta kalau mau berbuat, pemerintah selalu buka tangan, welcome, mari swasta, ya kan, jangan ragu-ragu, jangan malu-malu, radius 100 km dari tempat usaha kita, tempat tinggal kita, harus perutnya kenyang, kalau perutnya kenyang, berarti daerahnya pasti aman, dan kalau daerahnya aman, Kamtibmas juga enteng, bapak-bapak polisi, TNI juga tugasnya ringan, ya kan? Keamanan kita adalah keamanan yang harus kita amankan sendiri, yaitu dengan pola membuat perut mereka kenyang, Pak. Kalau nggak kenyang, orang lapar juga maunya nyari makan, ya kan? Nah, oleh sebab itu, bagaimana ini bisa terjadi di sini? Selain diinisiasi oleh teman-teman kelenteng, gereja, teman-teman tokoh-tokoh Tionghoa, ini pemimpinnya memberi restu. Kalau pemimpinnya nggak memberi restu, kagak jadi. Ya kan, ini pemimpinnya yang amanah, yang hebat, dan yang mengerti toleransi, mengerti persatuan. Oleh sebab itu tadi slogannya Pak Kiai, ya kan, rukun, ya kan, dan rukun sampai akhir hayat. Itu aja. Salam persatuan, rukun.